Ya, tunggu lagi Pak. Tunggu Pak Pak Dokter. Gabung lagi. Putus-putus Pak Dokter. Halo. Halo, lanjut Bang. Jelas. Abdul. Jelas. Ya, jelas Bang Rinto, lanjut. Hati-hati. Tadi. Pak Rinto. Yuk. Iya. Masker tang le, masker le. Tak tertanggung le di corona kok. Masker. Pak Rinto. Pak Rinto. Boleh. Yuk. Kita diskusinya di sini dulu. Iya. Bagaimana Pak Rinto? Menurut Bapak gimana? Bagus kita definisikan dulu arti entrepreneurship itu Pak. Apa itu menurut Bapak sebagai pengusaha? Saya, semua kita ini pengusaha sebenarnya Pak. Bukan Rinto aja yang pengusaha. Cuman nggak kelihatan aja teman-teman di pengusahanya. Iya kan? Karena entrepreneurship itu biasa itu apa itu Pak Rinto? Kalau ini kan semangat kewirausahaan, ya semangat menurut saya semangat kewirausahaan untuk mencari ya profit, untuk keuntungan. Apakah di birokrasi ada kewirausahaan? Kalau menurut hemat saya belum pernah melihat hal seperti ini. Karena di birokrasi kan tugasnya bukan, atau pemerintah tugasnya bukan profit-oriented, bukan berdasarkan mengejar keuntungan. Artian kata, pemerintah tidak berbisnis dengan rakyat, Pak. Jadi pemahamannya menurut Pak Rinto apa? Semangat wirausaha itu. Halo? Halo? Pak Rinto hilang sinyal. Hilang sinyal. Iya. Jadi memang semangat wirausaha. Kalau wirausaha itu, wirausahawan itu orang yang mampu menangkap peluang yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di kedinasan ketika mampu menangkap peluang-peluang yang ada, maka itu juga disebut memiliki jiwa wirausahawan. Jiwa kewirausahaan. Nah, ini yang disebut dengan entrepreneurship. Kemudian melakukan perubahan-perubahan, melakukan inovasi-inovasi juga disebut memiliki jiwa entrepreneurship. Hanya saja seperti yang tadi Ibu Zumratun sampaikan, kadang pimpinan di instansi pemerintah itu berbeda konsep pemikirannya dengan yang ada di bawah. Sehingga siap-siap kalau ini diupload oleh Pak Ona di YouTube, ini bisa jadi dipanggil nanti Senin Pak Bu Zumratun oleh Kepala Dinas. Ada lagi yang lain nih Pak, ini kelihatan sudah agak menghilang nih Pak Rintonya. Izin Pak Dokter. Ya. Saya mau. Wah, Lisa. Siapa? Enggak nampak wajahnya nih. Pak siapa? Pak Isa kayaknya Pak. Isa Pak. Pak Isa. Iya Pak Isa, gimana? Saya catat dulu. Biar punya catatan. Bagaimana menurut Bapak? Begini Pak, kan kita dengar pepatah ada yang mengatakan seperti ini bahasa-bahasa. Kecerdasan itu terletak pada iblis. Dan untuk mata itu sampai makan lepo. langsung aja ya Pak ya, pertanyaannya begini Pak. Kalau menurut saya sebenarnya kenapa pemerintah birokrasi tidak pernah bisa membuat itu? Karena yang bisa, karena dari keinginan pribadi masyarakat itu tidak ada, sehingga halo ya terus Ngolok aja. pertanyaannya tadi Pak Bisa lolok nih ngolok.
Pak Isa? Hilang nih sinyal. Lagi di kebun, Pak. Tiris nih, di tiris. Hadir lagi ini. Putus-putus. Jangan-jangan di kebun nih. Lagi membagikan apa, Pak? Sembako, Apa? bantuan. Bantuan langsung tunai, sembako. BLT. Di pedalaman nih, jadi susah sinyal nih, Pak Isa. Di Yang lain pelosok, Pak. silakan. Pinggir sungai rumahnya tuh, Pak. Paling tidak pertemuan kita di Zoom meeting bisa melepas kerinduannya Bapak Ibu sekalian. Sudah Raja bertanya, Raja. Ah, Raja bertanya lah. tanya lagi. Kita lanjut aja. Lanjut, Prof. Ya, lanjut. Lanjut, Prof. Lanjut, Pak. Nah, Maaf, Pak Damang. alhamdulillah. Sama siapa nih? Bu? Sama Bu Lilik. Oh, boleh. Nek. Lili. Bisa. Alhamdulillah damang di Banginang, kumaha selang-selana. Alhamdulillah. Itu Damang. bahasa apa itu, Bu? Asal milenium. Aduh. Diprotes sama Pak Ahmad Rafai ini. Bu Lili sok pandai Bahasa Sunda. Langsung diprotes Inggris sama Sunda nggak ngomong Sunda. Ande, Pak. diprotes sama Pak Bu Andi. Lili nyaho bahasa Sunda ente. Biasa, Pandi. Biasa, Abi. Biasa. Atur nuwun. Soalnya nama Pak Kapolsek. Lanjut, Prof. Pak Andi dah lama di Bogor jadi bisa bahasa Sunda. Nih. Lanjut. Bagaimana? Lanjut, Pak. Ya, bagaimana membangun SDM berkualitas? Amat sekali kayaknya tuh. Yang pertama, SDM berkualitas itu harus memiliki stamina tinggi. Itu. Jadi harus energik. Kalau kita lihat iklannya Profesor siapa itu? Yang energik, yang guru besar UI. Siapa? Kasogi itu ya. Profesor siapa itu? Iklannya Dengan baik ya. itu memiliki stamina yang luar biasa. Jadi membangun SDM itu artinya kita harus mampu membangun stamina yang tinggi. Maka dari itu biasanya di dinas-dinas itu untuk membangun stamina tinggi itu ada olahraga di hari Jumat. Ada nggak di dinas? Di kedinasan biasa aja ya. Ada ya ibu-ibu ya. Yang kedua harus bekerja jadi pembangunan sumber daya manusia itu harus kemudian terampil sendiri, memiliki tanggung jawab, memiliki produktivitas tinggi bagus, memiliki kreativitas, dan memiliki inovatif. Kemudian berorientasi pada masa depan. Itu ada poin-poin yang bangun sumber daya manusia. Kemudian yang 12 dan 13 memiliki disiplin dan berbudi luhur. Jika kita mengedepankan ini, maka insya Allah SDM dalam membangun SDM berkualitas akan bisa terrealisasi. Nah, bagaimana program? Kita buka aja semua, biar enak. Bagaimana program pembangunan SDM berkualitas itu bisa terlaksana? Yang pertama, pembangunan SDM adalah pembangunan manusia sebagai genus makhluk menjadi sebuah SDM. Artinya memanusiakan manusia menjadi manusia.
Yang kedua, pembangunan SDM juga berarti pembangunan lingkungan. Kalau pembangunan SDM yang berkualitas, pasti SDM yang juga mampu melakukan pembangunan lingkungan di sekitarnya. SDM yang baik tentunya akan baik pula pada lingkungannya. Ketika kita kuliah, pulang, bawa makanan, plastiknya selesai makan, dibuang di tengah jalan, berarti itu sudah mencerminkan bahwa SDM itu tidak peduli kepada pembangunan lingkungan. Kalau kita keluar pakai mobil, makanannya sampahnya harus diplastikkan. Kalau di Kota Bandung itu untuk membatasi pembangunan lingkungan, maka SDM itu dipaksa kalau kita mengendarai mobil, maka dirazia di mobilnya ada tong sampah atau tidak. Ini tekan dari. Itu dalam rangka pembangunan SDM juga berarti pembangunan lingkungan. Supaya tidak membuang sampah sembarangan. Kadang kita mengendarai mobil itu buang sampahnya enak aja keluar kanan, keluar kiri. Berbeda di sebelah kita, di sebelah Pekanbaru itu di Singapura sangat luar biasa disiplin. Yang ketiga, pembangunan SDM saja tidak cukup. Bersama-sama dengan program pembangunan SDM yang ada harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Jadi SDM itu harus dikelola. Kalau bahasa kerennya dimanage. Kemarin semester 1 diajarkan bagaimana manajemen sumber daya manusia. Yang harusnya mata kuliah ini dulu baru manajemen sumber daya manusia. Kemudian pembangunan SDM bertujuan menjembatani berbagai gap. Gap itu kesenjangan antara variabel SDM yang demikian rupa sehingga terdapat match and link. Ada kalau dalam dunia pendidikan ada link and match, ada kesepadanan sepenuhnya antara variabel tersebut. Sedapat-dapatnya SDM makro berkesempatan memasuki lingkungan SDM mikro. Nah, ini SDM makro itu artinya SDM yang belum bisa bekerja, kemudian bisa memasuki SDM yang mikro yang bisa masuk ke lingkungan pekerjaan. Itu program pembangunan SDM berkualitas. Nah, menurut saudara-saudara, di kacamata saudara-saudara yang real di lapangan, bagaimana caranya membangun SDM berkualitas? Karena masing-masing pasti berbeda pandangan. Bagaimana membangun SDM berkualitas disesuaikan dengan di lingkungan saudara-saudara bekerja. Itu satu organisasi dengan organisasi yang lain, pasti cara pandang proses pembangunannya akan berbeda-beda. Nah, saya ingin tahu bagaimana saudara-saudara di lingkungan organisasi saudara-saudara bekerja, bagaimana membangun SDM berkualitas. Silakan, siapa yang mau mencoba menjawab atau memberi penjelasan. Tapi di lingkungan saudara-saudara, karena masing-masing pasti berbeda. Ayo, siapa yang mau mencoba? Ini ibu-ibu nih, jangan Bu Jumratun aja nih. Mana Ibu Lilik? Mana Ibu Lilik? Ibu-ibunya banyak nih kalau nggak salah nih. Banyak ibu-ibunya mana? Bu Yusma, Bu Yusma. Mana itu Pak Andi? Banyak ibu-ibunya, Pak. Bu Hendrianis Nasution ada juga itu. Bu Bahro ini. Kalau di kelas kan ibu-ibu ini paling kompak, berkelompok. Bu Lili lagi ngasuh anaknya, Pak. Bagaimana nih? Mungkin di instansi yang satu dengan instansi yang lain, pembangunan SDM berkualitas itu pasti tidak akan sama.
Dan ini menarik nanti untuk dijadikan sebuah penelitian bagi Bapak dan Ibu sekalian. Akhir semester 3 sudah siap penelitian ya, Bapak Ibu sekalian. Mana yang lain? Mbak Lisa, ulang-ulang pertanyaannya. Baik, bagaimana pembangunan sumber daya manusia di tiap organisasi yang Bapak, Ibu, selama ini geluti? Gitu. Artinya pasti instansi yang satu, organisasi yang satu dengan yang lainnya akan berbeda cara pandangnya dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Apa sih tujuan pengembangan sumber daya manusia atau pembangunan sumber daya manusia? Ini menurut ahli Malayu Hasibuan, satu tujuan pengembangan sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia itu, yang pertama mampu meningkatkan produktivitas kerja. Yang pertama meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, apa pengertiannya? Ini bisa kita baca bersama-sama. Produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan semakin baik. Jadi meningkatkan produktivitas kerja itu akan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Yang kedua, menurut Malayu, akan terjadinya efisiensi. Apa pengertiannya? Yaitu meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi hausnya mesin-mesin, pemborosan berkurang, biaya produksi relatif kecil sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Jadi ketika manusia atau SDM itu menjadi SDM yang berkualitas, maka SDM itu akan mampu meningkatkan efisiensi tenaga, akan mampu meningkatkan efisiensi waktu, kemudian bahan baku dan mengurangi kerusakan mesin-mesin, akan mengurangi pemborosan, biaya produksi relatif kecil dan sebagainya, sehingga daya saing perusahaan akan semakin besar. Itu menurut Malayu ketika terjadi pengembangan sumber daya manusia. Kemudian akan meminimalisir kerusakan. Kerusakan apa? Yaitu akan mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaan. Kalau karyawan kita tidak memiliki sumber daya yang bagus, maka akan banyak dipastikan bahwa akan banyak kerusakan barang, kerusakan produksi, kerusakan mesin-mesin karena ketidakpahaman atau ketidakmampuan SDM kita. Namun sebaliknya ketika SDM kita mampu memiliki kualitas yang luar biasa, yang berkompetensi atau berkualitas, maka akan menurut Malayu akan mampu mengurangi kerusakan barang, produksi, mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaan. Ketika di kedinasan misalnya, karyawan atau SDM yang berkualitas tentunya akan bekerja secara maksimal. Mereka sudah terampil, komputer itu akan terawat dengan baik. Berbeda dengan SDM yang tidak paham, maka mungkin saja teknologi komputer itu akan cepat rusak karena ketidakpahamannya. Mungkin alat-alat yang lain juga akan cepat rusak karena ketidaktahuannya. Nah, ini pembangunan SDM atau pengembangan SDM menurut Malayu itu mampu meminimalisir kerusakan. Kita sampai habis ya Pak ya, sampai habis ini kan udah 3 kali ini mudah-mudahan selesai.
nanti pertemuan yang akan datang saya buatkan kasus-kasus yang nanti dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, mampu mengurangi kecelakaan. Nah, mengurangi kecelakaan itu dalam pengertian apa? Yaitu kecelakaan kerja misalnya. Karena pemahaman karyawan dalam suatu perusahaan yang kurang bisa jadi akan menimbulkan kecelakaan kerja. Namun sebaliknya jika karyawan itu memiliki kemampuan yang berkualitas, maka akan sedikit banyak mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Berikutnya menurut Malayu meningkatkan pelayanan. Jadi pelayanan itu akan semakin meningkat ketika SDM itu terus dibangun. SDM itu terus dikembangkan sehingga mereka memiliki kemampuan yang mendukung pekerjaannya. Artinya SDM yang berkualitas. Kita lihat, kalau kita masuk ke dalam sebuah toko grosir misalnya, apa yang Bapak dan Ibu bayangkan ketika juga kita masuk ke Indomaret atau Alfamaret? Apa yang kita bayangkan dari SDM yang mereka miliki? Ketika kita masuk Indomaret, maka biasanya kita disambut dengan ucapan selamat datang di Indomaret. Seperti itu. Dan sangat ramah. Tetapi terkadang ketika kita masuk ke toko kelontong grosir, apakah kita mendapatkan ucapan yang sama dalam rangka peningkatan pelayanan? Ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Karena dalam rekrutmen ketenaga kerjaan itu berbeda sama sekali. Di organisasi lebih mapan seperti Indomaret, Alfamart, dan yang lainnya itu kecenderungannya mereka merekrut SDM yang memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan toko grosir yang lain. Padahal sama, barang yang dijual hampir sama sekali. Atau ketika kita masuk ke bank-bank swasta dan bank-bank pemerintah, kita bisa juga membandingkan bagaimana tingkat pelayanan yang ada, yang terjadi. Itu sangat berbeda sekali. Yang kita bisa lihat dari situ, kita tahu bahwa mereka selalu meningkatkan, selalu mengembangkan SDM agar SDM yang dimiliki oleh organisasi itu senantiasa berkembang dan terus berkembang, dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Berikutnya, SDM atau pengembangan SDM itu mampu memelihara moral pegawai. Moral SDM akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya, sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Jadi tanpa pengembangan atau pembangunan SDM di lingkungan organisasi kita, maka SDM itu cenderung tidak memiliki moral yang bagus. Maka dari itu, untuk meningkatkan moralitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, menurut Malayu harus dilakukan proses pengembangan SDM atau pembangunan SDM. Kemudian masih menurut Malayu meningkatkan peluang karir. Keahlian yang mereka miliki, keterampilan yang mereka miliki, prestasi kerja yang mereka miliki, yang mereka buat akan mampu meningkatkan karir mereka. Kita tahu bahwa semua karyawan di pemerintahan juga berangkat dari pegawai-pegawai biasa. Mereka berkembang dengan keahliannya, dengan pengetahuannya, dengan keterampilannya, dengan sikapnya yang mereka lakukan selama mereka bekerja,
maka akan mampu menopang atau meningkatkan karir mereka. Kemudian meningkatkan kemampuan konseptual. SDM yang cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill yang lebih baik. Mampu meningkatkan konseptual, pemikiran. Pemikiran yang cepat. Begitu ada pekerjaan, apa yang akan dilakukan? Dia langsung lakukan. Tidak menunggu perintah lagi. Kan capek pimpinan kalau terus-terusan memerintah. Nah, meningkatkan kepemimpinan juga katanya. Artinya kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, human relation-nya lebih luas, motivasi lebih terarah, sehingga pembinaan kerjasama vertikal dan horizontal semakin harmonis. Mampu meningkatkan kepemimpinan. Pemimpin itu tidak susah-susah dalam memimpin anggotanya, dalam memimpin pegawainya, dalam memimpin karyawannya, ketika karyawannya memiliki kemampuan, memiliki skill, memiliki sikap dalam bekerja. Nah, itu yang terjadi ketika kita melakukan pengembangan sumber daya manusia atau pembangunan sumber daya manusia. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan oleh teman-teman? Ada yang ditanyakan, kita tanya. Kita diskusikan kembali. Nah, mudah-mudahan tidak habis waktunya. Masih ada beberapa menit ke depan. Silakan. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya tentang pengembangan atau pembangunan sumber daya manusia. Mudah-mudahan tidak terputus ya. Pak Prof. Iya. Izin. Iya. Masker nih pakai Bang. Sama siapa nih? Nanti nggak nampak gantengnya nanti kalau pakai masker. Sama siapa? Oh, Pak Rinto. Iya, Pak Rinto. Itil Pak, Rintonya Pak yang timbul. Pak Rinto di gunung apa? Di Sedang pabrik, nambang. Pak, di pabrik. Oh, kirain sedang nambang di gunung. usaha pertambangan. Usaha sukses tuh Pak. Iya, pengusaha sukses ya. Saya coba hanya ingin mengulas. Tadi dari awal Bapak menyampaikan bahwa untuk peningkatan SDM perlu adanya pengembangan sumber daya manusia tadi dalam bentuk hal penempatan jabatan, penempatan karir, pelatihan-pelatihan. Tapi menurut saya ada yang lebih juga paralel dan relevan, Pak. Yaitu apa namanya lah? Kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan. Karena tanpa peningkatan kesejahteraan, saya rasa ini agak sulit juga kita capai peningkatan sumber daya manusia ini, Pak. Karena semakin banyak tanggung jawab yang mereka emban, semakin banyak tugas yang mereka lakukan, juga dibutuhkan peningkatan kesejahteraan, Pak. Jadi saya hanya melihat tadi ada sisi itu yang belum kita ulas secara bersama. Halo Pak Prof. Iya, bagus. Lanjut. Nah, jadi itu di titik itu saya tidak melihat yang perlu kita tambahkan bahwa karena memang kalau bicara tentang sumber daya manusia, peningkatan sumber daya manusia, saya rasa orang Indonesia udah banyak pintar kan Pak. Tapi kenapa kok nggak apa gitu ya? Kok nggak terberdayakan? Tidak terberdayakan. Saya
Saya rasa ini salah satu faktor. Dan ini sebagai referensi mungkin bisa kita lihat banyaknya orang-orang pintar di Indonesia yang tidak mau tinggal di Indonesia dan malah bekerja di luar negeri. Mungkin salah satu faktor selain hal-hal lain, mungkin faktor kesejahteraan juga menjadi pandangan mereka, Pak. Pak Profesor. Oke. Saya itu dulu, Pak Profesor. Ya. Pandangan dari saya. Bagus. Yang lain ada yang bisa menjelaskan tentang pertanyaan Pak Rinto? Di slide ada juga di situ dijelaskan bahwa menurut Malayu itu ada peningkatan balas jasa. Balas jasa itu gaji, upah, insentif, dan benefit. Nah, yang tadi Pak Rinto sampaikan. Tapi bagus karena beliau adalah pengusaha. Pengusaha harus mempeloporinya lebih dulu. Oh, Pak Sumratun. Tentang kesejahteraan. Harus jadi pelopor peningkatan atau pengembangan SDM. Silakan yang lain. Ini ibu-ibunya kok diam semua nih. Saya belum dengar lebih jauh selain Bu Sumratun. Ibu yang lain. Yes, ada itu. Niar. Kemana ibu-ibunya? Bu Mas Niar tuh mau tanya, Pak. Ya, silakan Bu Mas Nia. Ayo, 8 menit lagi ada kesempatan nih. Diskusi nanti terputus dengan sendirinya. Kak Sri Astuti, jangan nggak makan-makan aja, tanya. Ayo Bu Sri. Masih ada waktu nih, kata Pak Anu, Ini 8 menit Kakak lagi. Dewan terus yang nanya nih. Kita manfaatkan. Ya. Nida, ada juga itu. Bu Yurnida. Biasa ibu-ibu Astuti. malu-malu. Agak malu-malu nanti. Pak Saprizal, Pak Dewan. Pak Saprizal, gimana Pak Saprizal? Pak Saprizal itu double jabatan itu, Pak. Anggota Dewan juga pengusaha dia tuh, Pak. Wes, mantap. Dia sebelum jadi anggota Dewan pengusaha dulu dia, Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti disusul sama Pak Rinto. Saya kayak nggak ada retak tangan nih, Pak, jadi politisi ini. udah kalah terus Pak saya ini. Pak cocok ini politisi ini. Coba sekali lagi. Dicoba. Belum beruntung terus. Jiwa entrepreneurship itu artinya memiliki keberanian untuk mencoba kembali peluang-peluang yang ada, kan gitu. Bagaimana? Yang lain? Kalau ibu-ibu nggak ada, silakan, masih ada waktu 6 menit ke depan. Ya, Tuti. Yang lain silakan. Pak Ul mana? Pak Ul aktif nggak Pak Ul? Ketua kelas? Pak Husen? Pak Ul, apa Pak? Ngasuh anak. Ngasuh anak. Dia Pak baru Husen lahir mana anaknya. Pak Husen? Pak Husen sedang apa ya? Pak Husen cari calon Pak. Cari calon, belum dapat ya? Pak Husen. Ini Pak Husen kemana nih? Nggak ada suaranya nih. Bu Ervina mana Bu Ervina? Kak Astuti tanyalah Kak, jangan cepat ujian aja yang cepat. Nomor 1 ngisi. Intinya memang apa yang tadi bahwa pembangunan SDM itu mampu meningkatkan, mengembangkan karir bagi karyawan atau SDM. Tentunya ketika karir orang atau karir SDM dalam perusahaan itu berkembang, maka secara otomatis dia akan apa yang tadi Pak Rinto sampaikan, yaitu tentang kesejahteraan, dia akan meningkat kesejahteraannya ketika karirnya berkembang. Seperti tadi yang saya ceritakan tentang kemampuan pengakuan kualifikasi dari seseorang, contohnya tukang cukur yang semula hanya dikenal di lingkungan sekitarnya, ketika diakui kompetensinya, kemudian dikenal oleh satu kampung, dikenal oleh satu kota, dia otomatis karirnya akan berkembang, dan karir itu akan dibarengi dengan kesejahteraan. Tapi untuk memulainya,
ya harus seperti yang real tadi Pak Rinto. Pak Rinto sebagai pengusaha itu harus memulai dari awal, harus bertanggung jawab pada proses pembangunan sumber daya manusia, terutama bagaimana meningkatkan kesejahteraan karyawannya agar lebih sejahtera. Gimana Pak Rinto? Siap? Mana Pak Rinto? Hilang. Insyaallah Pak Bapro. Mantap, kayaknya lagi ini di pabrik nih, jauh nih kayaknya nih. Kalau Parahnya. produktivitas meningkat kenapa tidak? Kalau produktivitas meningkat kenapa tidak? Ya, kalau produktivitas meningkat, profitnya meningkat, tentu itu juga menjadi apa kan salah satu perhatian kita dalam berusaha kan. Jadi tadi kan ada manfaat untuk SDM, untuk pribadi SDM, ada manfaat untuk organisasi atau perusahaan. Jadi pembangunan SDM itu ada manfaat untuk SDM-nya, ada manfaat untuk perusahaan. SDM-nya meningkat, kemampuannya, skill-nya, sikapnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Perusahaan. Jadi jangan khawatir kalau Pak Rinto sebagai pimpinan perusahaan menggelontorkan dana untuk pengembangan SDM, jangan khawatir tidak ada feedback untuk perusahaan, karena ke depan pengembangan SDM itu akan mampu meningkatkan kinerja karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan produksi di sebuah perusahaan, baik perusahaan barang maupun perusahaan jasa. Bagaimana? Halo, Pak. Halo. Ya. Pak Mardailis Dahlan. Pak Tadi ingat Mardailis. bahwa tadi setelah Pak Rintoni ngomong kan ada prinsip pengelolaan sumber daya manusia itu Pak, bahwa salah satu membangun atau memberikan kesempatan ke seluruh karyawan untuk mengembangkan karir ya. Ya. Kalau seandainya ada sebuah perusahaan kan tidak mau memberi kesempatan kepada karyawannya, memberi kesempatan meskipun dia mungkin mampu untuk menempati sebuah jabatan, sehingga karyawan yang berpotensi itu, yang berkompetensi itu letaknya di situ-situ aja. Jadi beliau hanya menaikkan orang-orang yang kelega-kelega saja, yang artian yang akrab, yang ada hubungan dengan dia mungkin. Bagaimana sebaik ini yang kayak direktur atau pimpinan perusahaan seperti ini, Pak? Tidak mengindahkan bahwa salah satu prinsip pengembangan SDM itu adalah membangun atau memberi kesempatan pengembangan bagi sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Bagus sekali itu pertanyaannya. Pak Rinto, mana Pak Rinto? Ya, siapa? Karena Pak Rinto pengusaha, itu ditanya sama Pak Mardailis. Bagaimana pimpinan perusahaan itu melakukan pembiaran pembangunan SDM? Bagaimana menurut Bapak? Takut karyawannya naik kan? Pak Bro. Takut karyawannya kan? Sebenarnya saya gini Pak Bro, pandangan saya. Hidup ini adalah sebuah kepercayaan. Hidup ini adalah sebuah kepercayaan. Trust. Saya harus bawa hidupnya kepercayaan. Pada prinsipnya juga yang kedua, tidak ada manusia yang tidak bisa melakukan sesuatu. Dan tidak ada manusia yang tidak bisa tergantikan. Maknanya begini, semua orang bisa melakukan pekerjaan yang sama. Dengan jabatan yang sama, mungkin semua orang bisa melakukannya. Tapi bagi seorang pemimpin, jika kita seorang posisi di top level, itu yang paling utama kita adalah meyakini